Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Opop dan pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya di program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur. Sebuah program yang merupakan bagian dari kegiatan-kegiatan One Pesantren One Product Opop Jawa Timur yang digagas oleh Ibunda Khofifa Indar Parawansa. Beliau ingin pesantren-pesantren di Jawa Timur bangkit secara ekonomi. Beliau ingin pesantren di Jawa Timur mandiri dalam pemberdayaan ekonomi pondok pesantren. Tentunya melalui OPOP dengan 3 pilarnya, santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur. Sobat OPOP dan pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini saya menyambangi Pondok Pesantren Al-Hidayah Ngawi, sebuah pondok pesantren yang berdiri tepat di saat bangsa Indonesia mengalami transformasi kepemimpinan dari era Orde Baru menuju era reformasi. Tepatnya di tahun 1998. Uniknya pemirsa, Pondok Pesantren Al-Hidayah Ngawi ini bukan pondok pesantren yang diturunkan dari pendahulunya, melainkan pengasuh merintis dari nol. Dan yang lebih unik lagi, kawasan ini dulunya adalah kawasan hitam yang merupakan sentra maksiat di daerah sini. Acara ini terselenggara berkat kerjasama tim OPOP Jawa Timur dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Timur ini gudangnya pesantren. Pasti juga gudangnya pembinaan para santri. Kita mengenal kuatnya lembaga pendidikan di berbagai pesantren. Kita mengenal kekuatan dakwah dari pesantren. Hari ini kita juga melihat bagaimana geliat ekonomi yang berbasis pesantren. OPOP, One Pesantren, One Product. Ada 3 pilar, ada santripreneur, ada pesantrenpreneur, ada sosiopreneur. Maka saya ingin mengajak kepada kita semua, kita beli produk mereka. Dan produk-produk mereka akan menjadi bagian dari referensi bagi pelaku UMKM di negeri ini. Mudah-mudahan One Pesantren, One Product sukses dan memberikan manfaat serta keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir bersama saya pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah, Bu Nyai Haja Enda Khairul Anam MPDI. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bu Nyai? Alhamdulillah, seperti yang tampak sehat sekali. Okay. Dan bersama kita juga ada pengelola ekonomi pesantren Gus Idam Khalid MPDI. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Gus. Sehat ya? Alhamdulillah. Selalu sehat. ceria kalau ketemu ceria saya. Sekali. Sering ketemu dengan jenengan. Baik, saya ke Bu Nyai terlebih dahulu. Bu Nyai, pesantren ini kan berdiri tahun 1998 dan Bu Nyai bersama suami Abah Khairul Anam itu merintis dari nol. Tentu alumni pesantren tambak beras Bu Nyai ya? Iya, betul. Dan merintis dari nol, perjuangannya tentu tidak mudah. Tentu pemirsa ingin tahu rahasianya apa sampai saat ini Bu Nyai mampu mengelola pesantren dengan sangat baik. Monggo Bu Nyai. Terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang Gus untuk seluruh kru dari OPOP untuk di pesantren kami. Alhamdulillah merupakan satu kehormatan panjenengan untuk hadir di sini. Tadi jenengan tanya terkait dengan pendirian pesantren. Pendirian pesantren ini tidak lepas dari sejarah pernikahan saya sendiri, begitu. Jadi tadi disebutkan pesantren ini berdiri tahun 98, itu betul sekali. Saya menikah tahun 97, Gus. Setelah kami dipertemukan di pesantren Bahrul Ulum, beliau Abah Kiai Haji Khairul Anam Mukmin atau lebih familiar dipanggil Gus Anam. Dari sana beliau menimba ilmu selama 17 tahun, serasa cukup. Beliau ingin menikah dan mengajak saya menikah. Dari situ tahun 97 itu saya menikah. Dari pernikahan itu awalnya kami tidak berada di dusun ini, tidak berada di pesantren ini. Saya berada di 2 kilo dari sini, di mana tempat orang tua saya berada. Dari 97
Saya menikah, akhirnya tahun 98 saya dipindah orang tua saya untuk biar lebih mandiri di sini. Bermodalkan masjid, guys. Tahun 89 orang tua saya mendirikan sebuah masjid bernama Al-Hidayah. Tadi panjenengan menyebutkan bahwa di sini ada tempat yang hitam begitu. Ya, memang begitulah adanya. Pada tahun itu masyarakat sini itu minus secara ekonomi, minus secara sosial, juga minus secara agama. Saya pindah di sini di perkampungan di mana berbalik 180 derajat dari kehidupan saya sebelumnya. Di sini entah kenapa mungkin sudah perjalanan Allah. Tahun 89 bapak saya almarhum mendirikan masjid diberi nama Al-Hidayah dengan maksud tujuan agar masyarakat sekitar mendapatkan hidayah begitu. Banyak yang waktu itu heran tahun itu di masyarakat yang minus secara agama, boleh dikatakan tadi dalam tanda kutip hitam lah begitu, kok mendirikan masjid. Tapi tidak tahu itulah rahasia Allah. Ternyata tahun 98 saya di sini, awalnya ketika setelah menikah, kami ini usaha, Gus, dagang. Karena orang tua saya latar belakangnya pedagang. Namun sambil berdagang, orang tua saya berpesan untuk masjidnya diuri-uri. Gitu. Dari situ berjalan waktu 1,5 tahun, Gus Anam bilang kalau seperti ini terus tidak bisa merubah masyarakat hanya dengan masjid dan tidak ada kegiatan di situ. Bismillah, bermodalkan niat yang ya sedikit kami waktu mau matur orang tua itu ya bingung, Gus. Orang tua saya bingung, Gus Anam matur kalau mau mendirikan pesantren di sini. Ya, mendirikan pesantren, waktu itu orang tua lah, apa bisa di sini begitu? Ya Bismillah. Akhirnya kami mendirikan tahun 98, mendirikan pesantren sekaligus mendirikan madrasah sanawiyah. Jadi Bu Nyai waktu itu memang bukan diminta atau diperintah oleh abah, oleh orang tua, tapi memang murni kesepakatan Bu Nyai dengan Gus Anam, ya? Inisiatif Gus Anam murni. Kalau saya sami'na wa ata'na. Karena waktu itu saya masih belia sekali. Betul, bukan kemudian orang tua bermodalkan masjid silakan dirikan pesantren. Tidak, sama sekali tidak. Justru bapak saya sederhana konsepnya, yang penting hidup itu berjuang. Itu konsep bapak saya. Sedangkan Gus Anam ya karena bermodalkan 17 tahun beliau ditambah beras, begitu Bismillah mendirikan pesantren dan gayung bersambut juga. Ternyata bapak saya awalnya juga bingung, pesantren tok di situ bagaimana nanti. Tapi kita Gus Anam terutama memberikan mempercayakan lah kepada orang tua saya, insya Allah Bismillah Bapak gitu. Akhirnya yang saya selalu ingat itu Bapak itu di sini dulu ada pabrik tegel. Itu sama Gus Anam diminta, Bapak nanti yang separuh buat pesantren. Awalnya bawa saya kaget, nanti kamu makan dari mana begitu ya, wajar orang tua seperti itu. Tapi entah setelah 1 minggu kemudian itu sama Bapak, pabrik itu dibongkar. Dibuatlah madrasah sanawiyah dan juga pesantren. Gus Anam kaget di luar ekspektasi beliau. Beliau mintanya sedikit aja, ternyata sama Bapak langsung dibuatkan yang pabrik itu dipindah semua. Nah, dari situ Bismillah tahun 98 kami mendirikan. Terus pada tahun 99 kan itu 98 tadi disampaikan ada pergolakan politik ya. Tahun 99 Gus Anam yang waktu itu menjadi sekretaris NU cabang Ngawi itu diminta untuk menjadi ketua PPD 2 kalau sekarang KPU. Di satu sisi saya harus mendirect lembaga pesantren yang awal, di sisi lain beliau juga diminta untuk berkhidmat di pemerintahan waktu itu di ketua KPU. Ya, dan begini Bu Nyai, tentunya kalau mendirikan pondok dari awal tidak hal yang mudah. Kesulitan apa yang ditemui oleh Bu Nyai dan Gus Anam untuk merintis pondok ini di awal-awal berdirinya? Mempercayakan masyarakat. Mempercayakan masyarakat. Masyarakat sini kaget karena dulu penghasilan utama beliau dari beberapa warung ya yang ada di sini ya dalam tanda kutip Gus. Hadirnya pesantren mereka
waduh gimana kok banyak orang yang berjilbab, terus ngaji, ada kegiatan yang nonstop mulai pagi sampai malam. Mereka juga terganggu. Satu, takut secara ekonomi nanti mereka nanti Akan turun penghasilannya. Terus di satu sisi mereka juga masih asing sekali dengan hal seperti itu. Jadi perlawanan dari masyarakat waktu itu lahir dan batin. Bahkan ya awal-awal banyak yang pingsan, ada yang ya selahir batin lah Gus. Tapi kami berusaha untuk ini perjuangan yang meyakinkan masyarakat sedikit demi sedikit. Terus alhamdulillah ya sekarang sampai seperti ini. Tapi perjalanannya memang tidak mudah Gus. Tapi ya berjuang yaitu. Apalagi tadi saya sampaikan Gus Anam juga melangkah pada satu thariqah lain di pemerintahan juga ya nanti ya sampai kepada sekarang di anggota DPR itu. Jadi Abah itu selalu ketika berjuang itu menyampaikan at-tarbiyah was-siyasah tau amani. Ini mungkin yang menjadi al-hidayah itu gitu loh Gus. Ada yang ansih tarbiyah, tetapi Gus Anam saya itu diajak kencang lari untuk dua sisi yang harus saya direct bersama. Baik, dan ini menjadi sebuah pelajaran yang tentunya bisa diambil hikmah oleh alumni-alumni pesantren lain, bukan hanya alumnus tambak beras, tetapi juga alumni-alumni lain yang tentunya ingin mencontoh Bu Nyai dan Gus Anam, merintis dari nol di kawasan hitam, kemudian menjadikan kawasan hijau. Dan saat ini untuk Al Hidayah sendiri sudah punya pendidikan di level apa saja Bu Nyai? Di formal ini mulai dari saya berdiri pertama Madrasah Sanawiyah, kemudian disusul Madrasah Aliyah, kemudian PAUD. Yang waktu itu PAUD itu ceritanya sederhana Gus. PAUD itu waktu saya itu banyak mainan, kemudian anak saya kan kecil, mercel banyak gitu, mainannya banyak. Waktu ulang tahun saya ngundang orang-orang sekitar sini, kebetulan saya punya teman di dinas pendidikan, udah kok gitu buat PAUD aja. Gitu. Akhirnya saya inisiatif matur ke Abah, ya enggak apa-apa buat PAUD. Dari PAUD 1 tahun, setelah itu habis PAUD, masyarakat minta Bu sudah pinter ngaji, senang mereka tuh ternyata. Bukan yang seperti yang saya pikir terus antipati terhadap agama juga tidak. Mereka memang belum ada aja yang mengetuk. Ternyata oh Bu, di PAUD di sini kok bisa ngaji, pinter. Dirikan TK dan Bu. Akhirnya saya mendirikan RA setelah PAUD. Habis RA saya tidak punya keinginan untuk mendirikan MI. Tapi karena desakan masyarakat pada waktu, sayang Bu, saya udah itu, akhirnya saya mendirikan MI. Jadi punya lembaga yang formal itu Sanawiyah, Aliyah, kalau PAUD itu non formal ya, terus RA sama MI. Sama MI. Ya. Dan saya dengar juga dulu ada SMK Kesehatan ya. Dan itu menjadi sebuah pelajaran tentunya memang betul. membangun sebuah lembaga pendidikan ternyata juga ada mulusnya dan ada juga rintangannya. Betul. Dan mungkin nanti Bu Nyai bisa diceritakan lebih luas lagi tentang kiprah Bu Nyai dan Gus Anam di lingkungan masyarakat sini karena masyarakat tentu ingin mendapatkan bukan hanya imbas pendidikan agama tetapi juga imbas ekonomi dari kegiatan-kegiatan di Al Hidayah ini. Tapi tunggu dulu Bu Nyai, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik, pemirsa dan Sobat Opop dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, masih di program inspiratif Rahasia Sukses Santri Opop Jawa Timur yang diselenggarakan oleh tim Opop Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.